Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Iya, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Ada yang belum mandi? Ada, Bu. Sudah rapi berarti ya? Ya, Bu. Ya, karena sudah rapi, sudah mandi. Nah, yang lebih awal datang tadi siapa? Jadi, Bu. Iya. Silakan pimpin doa kita hari ini ya. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Iya. Nah, setelah berdoa, Ibu mau meriksa kehadiran kalian. Karena tadi sudah sarapan, sudah mandi, sudah wangi, otomatis nggak ada yang sakit. Ya, hadir semua? Hadir. Iya, pintar. Nah, biar lebih semangat lagi, ya, karena ini Bu lihat masih semangat ya. Ya, Bu. Ya, biar lebih semangat lagi, Ibu akan memutarkan satu buah video motivasi. Nah, nanti kalian saksikan video ini. Setelah menyaksikan, Ibu minta salah satu dari kalian memberi tanggapan. Ya, silakan saksikan videonya ya. Ya, Bu. Dahulu, perilaku belajar tidaklah begitu penting. Waktunya sebaiknya digunakan untuk bermain dan latihan. Karena waktu masih panjang, iya kan? Kalau sudah dewasa, tentu sibuk mengurus diri dan itu. Jadi, untuk apa terlalu buru-buru? Lagi pula, kan masih ada orang tuaku. Dengan begitu, juga bisa melakukan tepat waktu. Karena sejak sekolah dasar, sering mengandalkan dan terbiasa dibantu. Saat beranjak sekolah menengah, ketika melakukan tugas, pikiran pada pelajaran inti. Mereka belajar itu bukan hanya sekedar berangkat sekolah dan mengerjakan tugas. Tapi belajar bisa dimana saja dan kapan saja. Karena hakikatnya belajar merupakan perubahan pola pikir dan tingkah laku selepas terjadinya proses belajar. Ternyata, suatu saat nanti, kamu yang hari ini kamu menunda pekerjaan adalah kamu yang nanti akan menyesal karena membuang waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Hidupku bisa berubah, namun semua tergantung bagaimana kamu berperilaku. Iya, setelah nonton video tadi, otomatis kalian memperoleh pesan. Ada pesan yang terkandung? Ada, Bu. Ya, jadi setiap motivasi itu pasti ada pesan. Pesan itu disebut juga amanah. Iya, coba baca Sindri ya. Silakan. Iya, itu adalah pesan motivasi yang diperoleh oleh teman kalian. Ada lagi pesan yang kalian peroleh? Ya, silakan. Pesan apa yang kamu peroleh? Makin awal kamu memulai pekerjaan, makin awal pula kamu akan melihat hasilnya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, selanjutnya kita mengingat kembali materi yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu ya. Ya, Bu. Masih ingat? Masih, Bu. Apa? Angkat tangan yang masih ingat. Ingat semua ya, silakan. Cerita fantasi. Cerita fantasi. Yang ingat pengertian dari cerita fantasi siapa?
Ayo, angkat tangan. Ayo yang lain lagi. Iya, silakan. Cerita fantasi adalah cerita satu hayawan atau fantasi pengarang kita terjadi di dunia nyata. Iya. Yang masih ingat unsur dari cerita fantasi, angkat tangan. Ayo. Ya. Ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Iya. Nah, setelah unsur yang masih ingat ciri umumnya lagi siapa? Yang lain lagi. Ayo, Rey. Ciri umumnya Rey. Ayo Rey. Keajaiban, keilmuan, atau kemisteriusan. Keanehan, keajaiban, dan kemisteriusan. Iya. Selanjutnya, setelah itu kita kemarin juga sudah mempelajari tentang struktur yang masih ingat. Struktur dari cerita fantasi. Ayo. Fantasi berisi perangan, tokoh, latar, watak, tokoh, dan komplikasi. Berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah dan masalah. Yang muncul resolusi berisi penyelesaian masalah di konflik yang terjadi. Iya, oke. Pintar semua ya, karena masih mengingat materi kita minggu lalu. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita hari ini. Pertama yang Ibu sampaikan yaitu kompetensi dasar, ya. Nah, kompetensi dasar Ibu minta satu orang si Celsa bacakan dengan suara yang nyaring ya. Bacakan kompetensi dasar yang ada di depan. Silakan perhatikan depan, Celsa. Bacakan dengan suara yang lantang. Menolak struktur yang penyelesaian teks narasi, cerita menyajikan gagasan kreatif dalam membentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur Dan kebahasaan. Selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Yang membaca tujuan pembelajaran. Ayo, siapa? Ya, silakan. melalui kegiatan membaca, menyaksikan video cerita fantasi serta diskusi, siswa mampu menyimpulkan karakteristik bagian orientasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar dengan benar. 2. Melalui kegiatan membaca, menyatakan video cerita fantasi serta diskusi, siswa mampu menyimpulkan karakteristik bagian komplikasi cerita fantasi dibaca dan didengar dengan benar. 3. Melalui kegiatan membaca, menyaksikan video cerita fantasi serta diskusi, siswa mampu menyimpulkan karakteristik bagian resolusi cerita fantasi dibaca Ya. dengan benar. Selanjutnya Ibu minta silakan dibaca. 4. Melalui kegiatan membaca, menyaksikan video cerita fantasi serta diskusi, siswa mampu menuliskan cerita fantasi perhatikan dengan kata dengan benar. 5. Melalui kegiatan membaca, menyaksikan video cerita fantasi serta diskusi, siswa mampu menulis cerita fantasi perhatikan struktur dengan benar. 6. Melalui kegiatan membaca, menyaksikan video cerita fantasi serta diskusi, siswa mampu menuliskan cerita fantasi perhatikan kaitan pengguna lihat dengan benar. 7. Melalui kegiatan membaca, menyaksikan video cerita fantasi serta diskusi, siswa mampu menulis cerita fantasi memperhatikan kata baca ejaan yang benar. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya model yang akan kita gunakan yaitu PJBL. Langkah-langkahnya silakan dibaca. Pembelajaran PJBL adalah sebagai berikut. 1. Tentuan pertanyaan mendasar statik Aspion. 2. Menyusun perencanaan proyek. Ya, yang ketiga menyusun jadwal. Setelah itu yang
proyek. Setelah itu yang kelima yaitu penilaian hasil. Nah, setelah itu ya kemarin Ibu sudah minta kalian apa? Iya, mengunduh aplikasi. Aplikasi apa? Sudah kalian pelajari? Iya, berarti sudah mahir ya? Iya, karena sudah mahir, sudah siap. Ibu tanyakan lagi apa cerita fantasinya, masih ingat? Masih, Bu. Kemarin ada juga kan, Ibu nyuruh kalian nyari cerita fantasi yang ada di sekitar kalian. Contohnya yang ada di sekitar kita, cerita fantasi itu apa aja? Mahani, Bu. Ada mahani. Setelah itu, Bantuin, Bu. iya ada hantuen, ada sapunang, ada apa lagi? Ada di lampuang. Itu merupakan cerita fantasi yang ada di sekitar kita, terutama di Murung Raya. Banyak juga ya. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi kita hari ini karena sudah tadi ada KD, tujuan pembelajaran, model. Selanjutnya adalah materi, ya. Nah, materi kita hari ini yang pertama itu ada struktur. Karena tadi di bagian KD kita ada menyimpulkan, berarti di sini kita mempelajari tentang struktur. Struktur tadi ada orientasi, resolusi. iya, berarti ada Tidak. Iya, selanjutnya karena ini sudah diingat ya. Selanjutnya kita lanjut ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu ada kata ganti orang. Contohnya, coba perhatikan ke depan. Nah, untuk kata ganti orang di situ, kata ganti orang pertama. Aku atau saya? Ya, kalau kata ganti untuk orang kedua. Kamu. Kalau kata ganti orang ketiga siapa? Yang berikan kalian nama orang. Iya. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah latar. Kalau latar itu merupakan tempat. Iya, ada waktu. Ada tempat, ada apa lagi? Suasana. Berarti latar itu dibagi jadi tiga. Ya, selanjutnya kata sambung penanda urutan waktu. Nah, di situ ada kata setelah. Iya, lanjut lagi ke kaidah yang keempat, yaitu ada kata ungkapan atau keterkejutan. Si Jalsa, baca Jalsa. Tanggapan keterkejutan. Tiba-tiba seorang alien yang berukur lebih besar datang tanpa diduga. Itu terjatuh dan halaman terbuka menjadi pengadilan pada dimensi lain. Di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Iya. Selanjutnya dialog. Ya, baca. Raksasa itu Pernah halang kabut aku dari nama mendengar perkataan pernah aku segera berlari. Saya berusaha menjadi juara kelas dengan belajar tiap hari. Ari menjawab agak kepada. Iya. Kaidah kebahasaan ada berapa? Yang pertama tadi ada, kata ganti orang. yang kedua, yang ketiga, Kata sambung penanda urutan waktu. yang keempat, Kata kampar penanda. yang kelima. Dialog kelima termasuk. Ya, berarti kaidah kebahasaan itu ada 5 jenis. Ada 5 macam. Ya. Selanjutnya, nah di sini langkah-langkah menyusun teks cerita fantasi. Yang pertama, bacakan. Menemukan ide atau pernah menggali ide dengan membaca, membuat rangkaian peristiwa, mengembangkan cerita. Ya, selanjutnya yang di samping lagi. Oh, coba baca.
dimulai dengan membaca, membuat rangkaian peristiwa, mengembangkan cerita. Yang di bawah. Amel. Mengerti alat kami teknologi tinggi dan menginformasikan apa yang terjadi. Banyak membaca buku pengetahuan ilmiah dan menyaksikan tentang peristiwa kamu yang mengalami. Ya, perhatikan langkah-langkah menyusun teks itu ada 4. Yang pertama ada menentukan ide, yang kedua, Mengenali ide yang menghadap. yang ketiga, Membuat rangkaian peristiwa. yang keempat. Mengembangkan cerita. Iya. Nah, selanjutnya dari materi yang sudah Ibu sampaikan, apa kalian mempunyai pertanyaan atau ada yang belum atau kurang kalian pahami dari materi yang sudah disampaikan? Ya, silakan. Dalam membuat teks cerita fantasi, apa boleh kami menggunakan cerita fantasi? Boleh. Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Ketika kalian membuat suatu teks cerita fantasi, kalian boleh menggunakan bahasa tidak baku. Nah, ada lagi pertanyaan? Sudah paham? Nah, karena sudah paham, Ibu menampilkan satu video lagi, ya. Silakan simak videonya nanti. Setelah menyimak videonya, Ibu akan bertanya, ya. Kekuatan ekor biru Nataga, karya Ugi Agustin. Dengan seluruh panglima Lepo, Boros, Lamia, Sika, dan Nora memandang Nataga dengan haru dan tersenyum, mengisyaratkan hormat dan bahagia. Ya, dari video tadi apa yang kalian tangkap? Ibu tanya si Amel. Amel, apakah video itu merupakan video fantasi? Indri mana? Apakah video itu merupakan cerita fantasi? Ya, Bu. Iya. Yang baru kalian saksikan merupakan video cerita fantasi. Nah, selanjutnya yang Ibu tanyakan lagi, apakah video tersebut mempunyai alur? Ada. Selain alur, apa ada ciri kebahasaannya? Ada. Nah, setelah itu karena kalian sudah menyaksikan video cerita fantasi, nah, sekarang kita mulai merencanakan proyek, yaitu proyek kita membuat apa? Membuat cerita fantasi menggunakan aplikasi Canva. Nah, ini adalah contoh, ya, contoh cerita fantasi yang sudah Ibu masukin di Canva melalui aplikasi Canva. Perhatikan di depan. Nah, ini contoh, ini adalah tulisan, ya, cerita fantasi. Nah, ini merupakan komik yang sudah Ibu buat di aplikasi Canva. Karena kalian sudah mahir menggunakan aplikasi tadi, sudah kalian download di rumah kan? Sudah? Iya, sudah kalian pelajari di rumah? Iya. Cerita fantasi yang Ibu suruh kalian cari kemarin juga sudah ada? Iya, terima kasih ya karena kalian sangat siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, selanjutnya kita membuat jadwal. Sekarang pukul berapa sekarang? Kita lihat di laptop itu pukul 9.39. Nah, sekarang kalian mulai berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Kita bikin jadwal. Nah, nanti pukul 10:15 kalian mulai presentasi di depan, ya.
Jadi sekarang kalian mulai kerja dengan kelompoknya masing-masing. Kalau ini kelompok apa namanya? Kelompok Hantuen, Bu. Kalau itu Semua. Sanemang. Kalau ini? Kalau ini? Iya, berarti kalian membuat cerita fantasi sesuai dengan nama kelompok. Nah, silakan kerjakan, keluarkan handphonenya, buka aplikasi Canva-nya, ya. Sebagian menulis, sebagian mengerjakan di handphone. Nanti setelah selesai kalian kirim ke WA ibu. Kan sudah nomor ibu sudah ada sama kalian. Nah, nanti dikirim ke WA ibu atau di grup kelas ya, boleh juga. Nah, nanti dikirim ke WA. Setelah itu kalian presentasikan menggunakan laptop ibu. Nah, itu dia ya. Gitu. Nah, silakan kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah selesai? Iya. Nanti yang maju untuk mewakili kelompoknya cuma 2 orang, ya. 1 sebagai operator di laptop, ya. 1 membaca, ya. Boleh 3 orang, ya. Tapi yang maju pertama 2 orang, ya. Tapi nanti kalau misalkan capek membaca, silakan boleh gantian, ya. Nah, tapi kalau untuk bertanya 2 kelompok yang, ya, kelompok Mahani dan kelompok Samuma. Nah, itu. Ya, silakan kelompok Hantuen maju. Maju, presentasi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Cerita rakyat Hantuen. Cerita dari seorang gadis cantik bernama Tapi kehilangan topinya di sungai Rungai. Tapi dan ayahnya kemudian menyusuri sungai Rungai hingga sampai di desa Sempang Sini. Ternyata Tapi ditemukan pemuda desa itu yang bernama Antang Taun. Ayah Tapi menawarkan hadiah kepada Antang Taun. Namun Antang Taun justru meminta imbalan berupa menikahi Tapi. Tanpa ragu, Tapi menerima pinangan tersebut dan pesta pernikahan pun digelar dengan meriah. Adat istiadat setelah menikah yang mengharuskan pengantin tinggal di rumah orang tua masing-masing secara bergantian dirasa berat
karena jarak kedua desa yang jauh. Dihantu tampak tubuh yang mengincar kayak darah bayi. Iya, silakan duduk kelompok Semang, silakan bertanya. Bertanya Bu. Ya. Jelaskan kenapa cerita hantu yang kelompok 1 angkat ini bisa disebut sebagai cerita fantasi. Kelompok 1 menjawab, karena pada cerita fantasi ini terdapat unsur hal yang mustahil dan tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata. Contohnya hantu yang berubah jadi pemuda yang baik. Iya, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, selanjutnya kita alih ke kelompok di lampu uang yang presentasi. Silakan satu orang ke depan. 2 orang ya. Ini sudah kalian kirim ke WA Ibu. Nah, silakan bacakan. Ya, yang satu nurunin, yang satu membacakan. Silakan, Nenek sore nyari. Mereka dikenal sebagai sosok yang gagah dan perkasa. Suatu hari mereka berjanji untuk bertemu di puncak gunung. Mereka ngobrol saling bertukar informasi tentang wilayah kekuasaan masing-masing. Entah karena apa sehingga cekcok mulut terjadi karena merasa sama-sama gagah dan memiliki kesaktian terjadi perlawanan. Kenapa kamu berani mengambil wilayah kekuasaan saya karena izin? Nada suara di lampu meninggi. Wilayah saya gersang, jawab berani-beraninya kamu di lampuan berkata sambil menyerang. Ayo, siapa yang kalah akan mendapatkan wilayah itu lagi sambil menyerang. Mereka dua sama-sama kuat dan memiliki tubuh yang tinggi besar. Bagaikan raksasa, maka kekuatan mereka seimbang pada kesempatan yang sama. Akhirnya menggunakan tenaga dalam yang dimana Sopet Ontu memegang kaki di dalam perahu dengan kepala di atas gunung. Karena dengan kekuatan tenaga dalam dan kepandaian besar, gunung tersebut langsung berubah jadi lebih rendah dan akhirnya datanglah orang tua mereka melerai perkelahian tersebut. Keduanya yang dikenal gagah dan kuat tidak mengalami luka fisik. Hanya saja gunung tersebut mengalami perubahan bentuk sampai sekarang. Iya, tepuk tangan untuk sekarang yang bertanya yaitu kelompok Mahani. Silakan. Izin bertanya ke kelompok 2. Bagaimana dalam cerita bilang uang yang menggambarkan kalau isi cerita fantasi? Pada bagian struktur komunikasi yang menceritakan kalau gunung tersebut langsung berubah bentuk karena bentuk tubuh serta kekuatan tenaga dalam isi di dalam uang. Iya. Ada sanggahan? Sudah puas? Sudah, Bu. Iya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok. Iya. Nah, selanjutnya karena tadi kalian sudah diskusinya sudah selesai ya. Nah, sekarang Ibu minta salah satu saya. Ya, silakan menyimpulkan hasil diskusi kita. Iya, silakan dibaca. Jadi tujuan dari teks cerita fantasi adalah untuk menghibur dan meningkatkan imunitas para pembaca.
Iya, itu salah satu tujuan dari teks cerita fantasi yang disimpulkan oleh Cersa. Yang lain boleh menambahkan. Iya, terima kasih Rey sudah menambahkan. Selanjutnya satu orang lagi menambahkan. Indri, silakan Indri tambahkan kesimpulan kita pada hari ini. Ya, Indri, terima kasih sudah menambahkan kesimpulan kita hari ini. Nah, selanjutnya Ibu mau kalian bertanya ya tentang materi atau tentang apa aja yang belum kalian pahami. Sudah paham? Dari materi yang Ibu sampaikan hari ini? Sudah paham? Apakah pembelajaran kita hari ini merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan? Iya, terima kasih ya karena sudah sangat menyenangkan. Baiklah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nah, dalam LKPD ini ada tugas ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Nah, tugas ini sedikit, enggak sampai 10 menit ya, mungkin 5 menit juga selesai. Ini merupakan tugas pengetahuan. Silakan dikerjakan. Silakan kerjakan. Kayaknya sudah dapat semua? Ya, Bu. Iya, karena sudah dapat semua, silakan kerjakan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, satu-satu ke depan. Ada ya, langsung. Sama Ibu ya. Yang lain tidak perlu dikumpul, cuman LKPD aja ya. Ya, terima kasih sudah mengumpulkan LKPD-nya. Selanjutnya, ya, Ibu akan memberi kalian nilai. Yang pertama tadi ada keterampilan, yang kedua ada pengetahuan, terus yang ketiga ada sikap, ya. Nah, sikap ini Ibu peroleh dari kegiatan saat kalian mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya karena materi kita sudah selesai, nah, Ibu minta kalian mengerjakan tugas 5. Silakan ambil pulpennya, bukunya. Silakan ambil pulpen, buku kalian. Menulis tugas di rumah, yaitu tugasnya mencari kita minggu depan yaitu tentang struktur ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, sudah selesai. Nah, karena sudah selesai, materi kita sudah selesai, semuanya bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, kita memberi tepuk tangan yang meriah. Nah, selanjutnya karena sudah semangat ya? Ya. Biar lebih semangat lagi, nanti kita mengadakan makan-makan bersama. Nah, biar nanti kalian pulangnya sampai rumah Kenyang. ya kenyang. Jangan ada yang singgah ke tempat teman, jangan ada yang pacaran, jangan ada yang kenalan sama orang, apalagi orang yang baru ya. Jangan nanti kenalan di Facebook langsung ikut temannya. Ya, itu. Selanjutnya sudah siap semua. Kita melakukan doa bersama untuk pulang. Karena Ibu lihat siapa? Ya, silakan pimpin doa kita hari ini ya.